warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita dan melindungi kita dari berbagai bahaya. Dan mudah-mudahan ketika kita membahas, Allah membuka hati kita untuk bisa paham. Setelah kita paham, semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Diah. Oke. Ayat ke-69 ya. Monggo Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Ayat ini ceritanya Yang pada zaman Tidak ada korelasinya dengan yang atas, yang 67. 68, 67. Iya, monggo paham. Nabi Nuh ya? Nabi Nuh ya? Bukan, orang-orang jahiliyah. Sorry, ya, bukan Nabi Nuh. Orang-orang kapal itu mesti ilingnya Nabi Nuh kalau kapal kalau di atas Iya. Ini ceritanya zamannya apa ya Ustazah? Karena kalau tentang laut itu Mekah, Madinah itu kan jauh dari laut ya. Dan tidak ada mungkin kehidupan pun jarang sekali berkaitan dengan ke laut gitu ya, hubungannya dengan laut. Ini di zamannya apa ya, Ustazah? Saya tidak mengerti. Di zaman Rasulullah ketika perang dengan bangsa Rum, kemudian mereka pun mengarungi Laut Merah itu, kan Jeddah itu kan. Laut-laut yang itu, laut yang dekat dengan daerah-daerah yaitu Jeddah yang paling utama itu di situ. Kan dulu daerah sana ya, Ustazah. Dulu kan tidak seperti megah sekarang, bisa dijangkau dengan kendaraan sekian jam, sekian ada kereta cepat, ada apa-apa. Dulu itu kan unta dengan jalan kaki. Kemudian mereka pun naiknya kan naik kalau umpamanya mau berniaga ke negeri-negeri Sam itu kan seperti itu. Maka di sini disebutkan afa amintum, apakah kalian merasa aman, katanya gitu kan. Kalian merasa aman enggak ketika kalian itu mengarungi lautan? Artinya gini maksudnya. Kalau mereka merasa aman dengan adanya perjalanan di lautan, yakin enggak siapa yang memberikan keamanan itu gitu. Maka ketika mereka merasa, oh iya saya selamat mengarungi lautan ini, menyeberang, menyampaikan sesuatu yang saya butuhkan, baik berniaga ataupun ya rata-rata dulu berniaga gitu. Maka ketika itu siapa yang menyelamatkan itu? Nah, tapi ketika ada guncangan-guncangan ombak, mereka itu langsung kan kepada Allah di ayat 67-nya itu, nah terus berdoa kepada Allah dengan berdoa yang benar-benar ikhlas. Tapi ketika mereka turun dari bahtera diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah lautan, kenapa mereka tidak menyembah Allah? Bahkan mereka kembali lagi yang disembah itu adalah berhala. Nah itu intinya ke situ teguran dari Allah itu. Adanya ini diberikan kepada zamannya Rasulullah itu apakah bangsa tertentu gitu, Ustazah? Karena ke orang-orang jahiliyah, yang itu
dipimpin oleh orang-orang Quraisy Arab, orang-orang Quraisy. Karena mereka kan berniaga berjauh-jauhan juga pada waktu itu. Maka dari itu mereka berkelompok-kelompok sehingga zaman dahulu pun sudah ada perahu gitu kan, kapal-kapal. Maka yang memberangkatkan itu adalah angin. Ditiup angin, kemudian mereka itu seandainya ada guncangan-guncangan ombak mereka langsung kepada Allah berdoa minta diselamatkan. Nah, mereka yakin yang menyelamatkan itu adalah Allah. Tapi kenapa mereka begitu udah selamat tidak mau beriman kepada Allah, katanya gitu, kata Allah. Malah yang disembah itu bukannya Allah, malah berhala lagi. Ketika mereka sudah sampai ke tujuan atau mereka sudah kembali ke tempat sendiri. Ya, Monggo bagaimana? boleh ikutan komentar. Iya, monggo. Ya, monggo, Dok, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak salah, lupa saya ya, surat apa, ayat berapa. Ya, saya sering kali baca bahwa intinya apabila manusia itu diberi cobaan apapun ya, berat ya dan terutama, dia ingat sekali sama Allah, sholat segala rupa dilakukan. Tapi begitu cobanya itu sudah sirna, sudah lalu, lakukan lagi seolah-olah apa ya, dia lupa gitu loh bahwa kemarin itu yang menolong adalah Allah. Gitu loh. Tidak istiqomah ya mungkin ya. Ya. Mungkin itu. Ada, iya betul itu di Al-Quran, tapi saya pun ayatnya lupa lagi. Nah betul itu ada, betul itu Dok, bahwa di Al-Quran itu siapa ini yang memberikan keterbukaan, yang memberikan solusi dalam masalahmu gitu kan. Maaf saya dokter. Iya Bunda, mohon maaf. Nah, setelah mereka dibukakan oleh Allah solusi dari permasalahannya, mereka lupa lagi. Ya sama mungkin kecil-kecilan seperti gini, ada atau mungkin secara kita pribadi yang waktu kita dikasih sakit, ya Allah, kok kenapa ya saya nggak mau ngaji ya gitu kan? Kenapa ya saya insya Allah nanti ya Allah kalau saya sehat ini saya ngaji, betul-betul ngaji, mau baca Al-Quran sebanyak-banyaknya ya Allah. Tapi begitu Allah membukakan, memberikan sehat kepada kita, ternyata janji yang diucapkannya itu waktu dia sakit lupa. Maka itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ada dua kenikmatan yang dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Jadi ketika mereka dikasih luang oleh Allah, luang waktu, maka mereka tidak mempergunakan dengan hal yang baik, yang ada manfaatnya dengan akhirat. Kemudian dikasih sehat pun, mereka itu lalai di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga sehatnya itu dipergunakan dengan banyak hal-hal yang berkaitan dengan memalingkan dia dari ibadah kepada Allah. Gitu. Dua perkara tersebut itu di dalam hadis. Nanti bisa dimasukin rangkuman dokter dia. Hadisnya itu yang berkaitan dengan monggo lanjut. Lanjut nggih. Ya. 70. Monggo, Dr. Wiwin. Ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Monggo Dok, komentari Dok, gimana Dok? Ini hubungannya dengan ayat-ayat di atas ya Ustadzah ya? Iya. Bahwa sebenarnya kita manusia ini sudah diberi nikmat yang banyak, tapi ya itu tadi, kalau susah aja ingat, tapi kalau seneng udah biasanya jadi lupa gitu ya. Padahal kita ini sudah dikasih banyak hal gitu. Gitu ya, Di sini kalimat walaqad karomna bani Adam itu kami telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam, baik di dalam postur tubuh kita kan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang terbaik
dibandingkan dengan binatang-binatang ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka kan di binatang-binatang kalau berjalan kan dengan 4 kaki, walaupun mereka memaksakan 2 pun tidak lucu gitu. Tapi ketika manusia itu seperti kita yang kita laksanakan sekarang, ketika beraktivitas pun tangan kita, kemudian panca indera kita semuanya lengkap, dan itulah kalimat sempurna. Kemudian disempurnakan dengan akal pikiran yang sehat. Selain manusia, makhluk-makhluk yang lain, binatang, itu tidak dikasih akal seperti yang dirasakan oleh kita. Maka binatang itu karena mereka tidak punya akal, sehingga mohon maaf, dengan hal-hal yang untuk melampiaskan syahwatnya pun tidak peduli. Dilihat orang, dilihat kawannya, nah gitu. Tapi manusia itu dikasih akal. Maka ketika akal itu dibimbing oleh agama, maka rasa malunya itu timbul. Maka bagaimana supaya rasa malunya itu tertutup? Maka dia tentu mencari-cari tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang, seperti itu. Kemudian ya akal pikiran dengan cara berpikirnya, seperti ya sekarang ini kan peradabannya makin tinggi itu dikasih akal yang betul-betul tidak dimiliki oleh makhluk lain, oleh binatang maksudnya. Kemudian wahamal nahum, dan kami membawakan sesuatu beban kepada mereka baik di daratan ataupun di lautan. Maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka baik dengan diiringi dengan alat lain seperti alat transportasi ya, kemudian apalagi ya yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang kita tidak bisa membawanya, tapi Allah memberikan dari berbagai alat yang bisa membawanya. Maka itulah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga mereka itu harusnya bisa memilih, harusnya bisa bersyukur kepada Allah. Apa yang telah Allah berikan keutamaan kepada mereka. Tapi di sisi lain, di ayat lain, justru kebanyakan mereka itu tidak mau bersyukur. Yang dimaksud dengan bersyukur di dalam Al-Quran itu, yaitu mereka itu harusnya melaksanakan keimanan kepada Allah. Ketika Allah memberikan kewajiban-kewajiban apa kepada manusia, maka mereka melaksanakan. Itu namanya bersyukur. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Malah apapun yang diberikan oleh Allah rezeki, mulai dari sehat, mulai dari materi, mereka malah dijadikan rezeki itu bukannya penopang untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah justru banyak yang digunakan menjauhkan diri dari Allah. Realitanya seperti itu. Monggo. Monggo. Ya, Ustazah. Oke. Lanjut ya, Ustazah. Ya, monggo lanjut. 70. Mbak Tutik, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah, ini dari ayat-ayat sebelumnya ini sudah, Bun. Ya. Yaumanad'u, ketika kami memanggil semua manusia biimamihim, dengan pemimpinnya mereka. Penekanan kepada pemimpin ini adalah para nabi dan para rasul, terutama rasul yang memiliki umat. Jadi siapa pengikut Muhammad, siapa pengikut Nabi Nuh, siapa pengikut Nabi Isa. Jadi Allah meminta pertanggungjawaban kepada umat-umat yang dipanggil dan dipimpin oleh nabinya itu. Meminta pertanggungjawaban, apakah selama kamu di dunia ini yang dipimpin, terutama kita yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, apakah kamu mengimani tidak kepada Rasulku yaitu Muhammad? Nah, itu. Kalau masalah Rasulnya itu, insya Allah di situ banyak keterangan-keterangan yang dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang masuk ke dalam neraka, maka
wala tus'alu, kamu tidak akan ditanya katanya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan ditanya karena masalahnya apa? Sudah disampaikan semuanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cuman yang ditanya itu nanti umatnya, apakah kamu mengimani enggak terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulku Muhammad. Bahkan ketika di alam kubur pun yang pertama ditanya adalah seorang laki-laki. Kamu kenal nggak laki-laki ini? Siapa ini? Maka orang yang beriman itu insya Allah secara otomatis karena waktu di dunianya dia memahami, mentadaburi Al-Quran dan mempelajari sunnahnya Rasulullah akan diilhami oleh Allah, oh iya bahwa dia itu adalah Muhammad, dia membawa risalahmu, maka aku mengimaninya, kata orang yang beriman. Maka nanti di dalam alam kubur itu, di dalam hadis yang panjang dikatakan, hamparkanlah untuk hambaku bahwa jawabannya itu sudah benar. Hamparkanlah hamparan dari sorga dan bukakanlah pintu sorga. Maka dia diperlihatkan pagi dan petang di dalam kubur itu. Di alam kubur maksudnya. Kemudian faman utia kitabahu biyaminihi faulaika yaqrauna kitabahum. Maka barang siapa yang diserahkan, yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanannya, maka mereka itu akan membaca catatan-catatan amalnya selama yang dikerjakan oleh dia waktu di dunia. Wala yuzlamuna fatila, maka sedikit pun Allah tidak menzolimi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang pending pada waktu itu. Langsung semuanya oleh Allah, apa yang kita lakukan itu akan nampak. Bahkan waktu seumpamanya kita mengamalkan sesuatu, tapi kita sudah lupa lagi. Duh, saya ngamalkan ini, ngamalkan. Kalau sekarang umpamanya, mohon maaf, minggu kemarin saya masak apa ya waktu hari Sabtu, waktu hari Jumat. Kan boleh jadi sekarang ini kita banyak lupanya. Tapi ketika nanti kita melihat catatan amal di akhirat itu nampak semuanya. Wala yuzlamuna fatila, tidak sedikit pun dia tidak mengetahui dan tidak sedikit pun balasannya dihilangkan, semuanya terbalas. Itulah keadilan Allah. Monggo Dokter Dia bagaimana? Iya, ini hadisnya itu banyak ya, yang catatan amal disampaikan dari tangan kanan itu berarti artinya itu baik gitu ya. Saya pernah merangkum ini, cuma saya lupa yang mana. Ya. Paman utia kitabahu biyaminihi, yaitu termasuk ini, terus di ayat-ayat lain juga di surat Al-Waqiah kalau nggak salah itu. Maka diserahkan kepada tangan kanan, bahwa maka dia termasuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan. Bahkan mohon maaf ya, di dalam hadis yang panjang mengenai sakratul mautnya seorang hamba yang beriman, ditunjukkan oleh Allah. Sebelum nyawanya itu berpisah dari raganya, pas hari-harinya itu, maka dia sudah tidak, mohon maaf, menurut kita kan sebagai yang menyaksikan, yang menghadiri seorang yang lagi naza, oh dia sudah tidak bisa berbicara katanya, dia sudah tidak ingat apa-apa. Sebenarnya memang ada hadis yang mengatakan begini, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika seorang hamba itu mau meninggal, kapan dia terputusnya dengan halayak ramai katanya. Tidak bisa berinteraksi lagi dengan masyarakat, dengan saudaranya, kapan? Kan? Maka dikatakan oleh Rasulullah ketika dia sudah didatangi oleh malaikat. Malaikat itu ada 2 tahap nanti datangnya ketika kita sakratul maut. Pertama, tidak langsung malaikat pencabut nyawa, malakal maut, tidak langsung seperti itu. Akan tetapi Allah menurunkan dulu malaikat rahmat kepada orang yang beriman, yang pakaiannya serba putih, yang wajahnya itu bercahaya seperti matahari. Maka ketika itu dikasih kebahagiaan orang yang beriman itu. Wahai jiwa yang tenang, ini kamu sudah mendapatkan ampunan, kamu sudah ditunggu oleh ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Yaitu sudah dapat berita itu. Maka ketika itu tidak lama kemudian turunlah malakal maut. Maka ketika itu pun dicabut ruhnya, maka dengan serentak, dengan menikmati, diibaratkan seperti air keluar dari ceret, kemudian saking mudahnya, celupnya itu saking mudahnya gitu, tidak sulit. Maka ketika itu menikmatilah orang-orang yang beriman, ditunjukkan inilah sorga, inilah neraka, itu sudah ditunjukkan sebelum nyawa berakhir. Nah itu di dalam hadis yang panjang. Tapi kebalikannya bagi orang yang munafik itu, ketika ditunjukkan bahwa keluarlah kamu
Di dalam Al-Quran dikatakan, maka ketika orang-orang yang zolim diambil nyawanya, maka dipukul oleh malaikat itu yang didatangi oleh malaikat yang warnanya hitam dan menjijikan dan jelek, maka dipukullah mukanya dan punggungnya sampai dia itu jerit-jerit, cuman kita tidak tahu. Nah, ketika itu maka suruh keluarlah wahai jiwa yang jelek, kamu sudah ditunggu oleh janji yang dijanjikan oleh Allah, yaitu siksaan dan kemurkaan dari Allah, ditunjukkan nerakanya pada waktu itu. Maka di hadis yang panjang diceritakan, si ruhnya itu nggak mau keluar, maka akhirnya mereka itu sulit untuk dikeluarkan, tapi memang ajalnya sudah waktunya. Malaikat pencabut nyawa tidak segan dan tidak meninggalkan sedetik pun untuk memberi kesempatan, akhirnya dicabut secara paksa. Nauzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Duh, Ustazah, kalau prosesnya seperti itu, terus kalau mau meninggal kita talkin itu, ada yang bisa ngikutin, ada yang tidak bisa ngikutin talkinnya kita itu, ada anunya enggak penjelasannya kenapa, kalau bisa mengikuti talkin itu kenapa, kalau nggak bisa itu kenapa? Kewajiban kita sebagai orang yang sesama muslim, orang yang beriman, kewajiban kita kepada orang yang sakratul maut memberikan talqin itu. Adapun masalah merespon si calon jenazah tadi, itu kan urusan dia sama Allah dan amalan dia. Bahkan mohon maaf, yang waktu ditalkini siapa itu saudaranya Rasulullah, pamannya Rasulullah, maka ucapkanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, aku akan jadi saksi di hadapan Allah. Maka tidak bisa beliau mengucapkan. Sampai akhirnya meninggal dalam keadaan ya seperti itulah, dalam keadaan tidak benar. Tapi bagi orang yang sudah tabiatnya terbiasa dia di dalam melaksanakan zikrullah, umpamanya dia subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, kan ringan dan ringan dan ringan. Kemudian di samping dia berzikir itu, tetap yang utama itu perintah-perintah yang diembankan oleh Allah kepada hamba yang beriman itu dilaksanakan. Sholat yang 5 waktunya, pokoknya rukun iman, rukun Islam, dan ihsannya itu udah terlaksana, insya Allah. Dengan sendirinya nanti akan dikasih kemudahan. Panuyassiruhu lil yusro, maka Allah maka dia akan memberi, maksudnya Allah, maka Allah akan memberikan jalan kepada dia untuk menuju kepada kemudahan. Surat Al-Lail. Ada. Jadi yang penting kita ini sekarang menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Itu aja kuncinya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua. Monggo, Dokter Dia. Ustazah mau bertanya ya. Ya. Saya tadi tergelitik dengan ceritanya Ustazah tentang di hari pengadilan itu ditunjukkan kesaksian Nabi Muhammad. Siapa laki-laki ini begitu ya Ustazah? Padahal kita selama ini kan tidak pernah ketemu dengan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Itu apakah pada saat itu kita begitu ditunjukkan Rasulullah kita mengenal padahal belum pernah ketemu kan Ustazah, gimana itu? Ya. Di hadis yang panjang, mudah-mudahan nanti minggu depan bisa membahas tentang itu. Saya PDF-nya sampaikan ke Dokter Dia, insya Allah, atau mungkin saya screenshot aja. Itu diambil, saya mengambil dari Ibnu Katsir, itu yang panjang. Itu bukan di alam nanti, Bu Susi, bukan di alam kan hanya di alam mahsyar, akan tetapi di alam kubur pun itu sudah ditunjukkan. Yang ditanya itu. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang beriman itu jawabannya akan diilhamkan oleh Allah. Akan diilhamkan kalimat itu oleh Allah bagi orang yang waktu di dunianya ini dia simpati sekali dan dia itu istiqomah sekali di dalam mempelajari sunnah-sunnah atau di dalam mempelajari pelajaran tentang hadis. Bagaimana kita kan sekarang ini punya hadis ya Muslim, ya Bulughul Maram, ya Riyadhus Shalihin, di antaranya itu. Di situ kan semuanya sabda Rasulullah, sabda Rasulullah. Jadi kita mengenal dengan kalimat-kalimat itu. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, nanti itu diilhamkan oleh Allah. Di dalam hadisnya kalimatnya itu. Ya,
Kenapa? Oh. Mereka kan pernah bertemu, tapi diilhamkan oleh Allah di dalam hatinya. Nah, untuk penekanannya di dalam Al-Quran itu, di dalam surat apa? Yusabitullah. Di dalam surat Ibrahim, Dok. Di dalam surat Ibrahim. Wa yusabitullahul ladzina amanu, dan aku tetapkan bagi orang-orang yang ya, surat Ibrahim coba. Siapa yang duluan? Apa bunyinya? Surat Ibrahim, yusabitullah. Yusabitullah, Allah menetapkan. Terjemahannya? Kalau nggak salah 172. 172. Yusabitullah allazina amanu. Oh, bukan 177 apa ini 27, Dok. Mohon maaf, ingat duanya aja saya. 27. Oh ini ya. Ya. Oh, Dokter Diati. Siapa yang mau membaca? Mbak. Ini tadi sama Mbak Tuti ya? Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, maksudnya ini maknanya yusabbitullahul ladzina amanu, Allah menetapkan bagi orang-orang yang beriman bil qauli sabiti, dengan ucapan yang sudah ditetapkan fil hayatid dunya, waktu dia hidup di dunia, yaitu kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Waktu akhirati, dan ucapan itu ditetapkan juga oleh Allah waktu dia masuk ke alam akhirat. Nah, termasuk gerbangnya itu yaitu alam kubur. Nah, maka ketika ditanya masalah hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dengan Rasulullah, maka di sini dia diilhamkan oleh Allah. Maka kalimatnya yusabitu, ditetapkan oleh Allah. Sehingga ketika nanti kita ada pertanyaan di alam kubur, ucapan-ucapan yang akan diajukan pertanyaan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, insya Allah orang yang beriman itu karena sudah ditetapkan oleh Allah mulai dunia sampai akhirat pun dia akan lancar. Ustazah mau nanya. Ya monggo. Ketika di akhir hayat, sebelum meninggal itu karena sakit, akhirnya jadi kayak pikun, jadi tidak dengar. Itu ketika ditalkin kita apa ya, bisa mendengar ya? Ya, insya Allah selama pendengarannya itu masih normal, insya Allah dia mendengarkan. Dan nanti kan yang mengatur urusan itu adalah Allah. Yang mengatur urusan, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya itu adalah urusan dia. Dan waktu sebelum pikun, boleh jadi amalan-amalan yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan oleh seorang hamba itu bagaimana, waktu dia gagahnya, waktu dia kuatnya, waktu dia segarnya itu bagaimana amalan-amalan solehnya. Insya Allah itu pun mendukung. Maka ketika pikun, karena boleh jadi kan tabiat yang dia lakukan itu sholat, rajin sholat, maka begitu pikun, malah sholatnya itu berulang-ulang. Sudah sholat, merasa belum sholat lagi. Karena boleh jadi itu waktu sehatnya itu dia mempergunakan waktu, tidak pernah meninggalkan sholat. Begitu juga di dalam hal ucapan. Karena biasa sudah terbiasa melaksanakan zikir, membasahi lidahnya itu dengan ucapan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, terus. Maka boleh jadi ketika pikun pun itu yang diucapkan. Dan kita pun sering saya secara pribadi pernah melihat itu. Ketika orang itu pikun,
karena dia waktu hidupnya itu suka menghitung-hitung uang. Begitu mungkin itu terbawa gitu di alam bawah sadarnya itu, sehingga begitu dia pikun itu yang dihitung itu adalah uang, padahal yang dibayangkan dia itu memang uang, tapi yang dia buka-buka itu adalah kertas, sobekan-sobekan kertas, dia menyobek-nyobek kertas, kemudian dia menghitung, menganggap bahwa yang dibuka itu adalah uang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada orang yang keliling terus muter-muter rumah. Katanya saya mau jalan-jalan ke ini, ke ini, ke ini, saya mau ke sini katanya gitu. Suka ada yang seperti itu. Perasaan dia mungkin bayangannya waktu sehatnya kan dia pernah begini, akhirnya yang dilakukan pun itulah yang nampak. Jadi makanya nalkin itu kondisi apapun si calon jenazah itu tetap wajib kita lakukan ya, apapun kondisinya gitu nggih. Iya, tetap kewajiban kita yang hidup, maksudnya kewajiban kita yang sehat, kewajiban kita yang sehat kepada sesama muslim, walaupun kondisinya seperti apapun, maka tetap kita memberikan talqin. Kalau seandainya sebelumnya itu ada wasiat, aku ndak usah mbok bisiin, ndak usah mbok tuntun gitu tuh gimana? Jadi memang sebelum ketika sakit itu sudah bilang jangan dituntun, malah bingung gitu tuh. Kita kewajiban yang masih sehat itu apa perlu dilakukan amanah itu, apa kita tetap nalkin ya kalau kayak gitu tuh? Tetap nalkin, karena masalahnya amanah yang dia lakukan itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Nah, di ajaran Rasulullah, bagi kita apabila menghadapi orang yang demikian itu, maka talkinkanlah kalau dia orangnya orang muslim. Tetap, walaupun dia minta, enggak usah, nanti saya kalau umpamanya itu enggak usah dibisikin, zikir-zikir enggak usah. Nah, biarkan aja permintaan, memang mungkin tabiatnya sudah seperti itu. Tapi kita ini supaya nanti tidak tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kok kenapa? Kan di dalam hadisnya harusnya kamu menalkini. Oh, ini kan permintaannya dia. Nah, karena permintaannya itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak perlu dilaksanakan. Termasuk dalam hal wasiat pun, apapun yang itu bertentangan tidak perlu dilakukan. Maka kita meluruskan, disesuaikan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Gimana, Dokter Dia? Oke. Paham, saudara. Lanjut ke 72 ya. Dokter Ana, monggo 72. Dokter Ana monitor. Ini ada Indriani Suherdina ini. Ya. Ya, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jelas sekali ini. Monggo Dok, dijelaskan. Seandainya dia berbuat sesuatu yang jauh ya dari agama mungkin ya, akhirnya membutakan hatinya, maka di akhirat dia pasti tersesat jauh dari jalan yang benar, jalan yang sudah diajarkan kalau itu orang-orang yang benar gitu. Wa mangkana fi hazihi, dan barang siapa yang waktu di dunia ini dia akma, maksudnya dia buta di dunia ini, artinya dia tidak pernah memperhatikan kebenaran, dan dia tidak pernah pula, karena otomatis kayaknya kalau dia tidak pernah memperhatikan kebenaran, tidak bisa melaksanakan kebenaran. Sedangkan kebenaran semuanya berada di dalam Al-Quran. Nah, maka istilahnya yang sederhananya, dia tidak pernah ngaji, tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak pernah membaca, memahami, tidak pernah. Sama sekali dia malah berpaling dari Al-Quran. Nah, karena waktu dia di dunianya ini berpaling dari Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun nanti resikonya akan buta pula. Wa adallu sabila, dan sungguh alangkah sesatnya dia di perjalanan. Karena waktu di dunia dia tidak mengetahui cahaya untuk menuju kepada jalannya Allah, maka di akhirat pun dia tidak bisa melihat di mana jalan menuju surga itu. Dia bingung nanti di situ. Itu mananya. Maka di ayat lain,
bahwa Al-Quran ini sebagai cahaya, an-nur, cahaya, dan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana di Al-Baqarah pun kita sudah jelas, dan itu insya Allah semuanya sudah hafal. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Zalikal kitabu itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagai petunjuk berarti kalau dia jauh dari Al-Quran tidak akan bisa mendapatkan petunjuk untuk menuju kepada jalan yang benar. Maka ketika dia memalingkan diri dari ajaran-ajaran Al-Quran, maka sudah jelaslah dia jauh dari kebenaran. Artinya dia termasuk orang-orang yang sesat untuk menuju jalannya Allah. Monggo, bagaimana? Ustazah, Ya. saya jadi ingat. Gini, tholabul ilmi itu kan wajib ya. Ya. Nah, tapi waktu awal-awal mau pengajian itu kan Ustazah bilang saya suruh izin dulu sama suami. Misalkan, andaikan suami saat itu tidak mengizinkan, terus saya tuh nurut yang mana? Tholabul ilmi itu wajib, tapi suami tidak izinkan, gitu gimana? Untuk hal itu, apakah tidak mengizinkannya itu karena sangat urgent sekali yang berkaitan dengan rumah tangga, ataupun bahkan memang sebenarnya yang wajib tholab ilmi itu penekanannya di para suami, karena suami itu di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin untuk para istrinya, untuk para perempuan. Maka sebenarnya para ibunda-bunda itu sebagai istri yang solehah tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kemana-mana. Nah, suaminya ini yang betul-betul dia harus paham tentang agama, setelah itu didik istri dan anaknya. Itu yang jelas. Nah, sekarang kalau tidak mengizinkan, apa alasan syar'inya? Maksudnya alasan yang berkaitan dengan agamanya, kenapa? Gitu. Tidak mengizinkan, itu yang harus dipertanyakan. Itu dong. Misalkan jawabannya yang paling banyak itu rata-rata adalah aku nggak mau kalau kamu tuh nanti jadi aneh-aneh. Aneh-aneh itu adalah khawatirnya menuju yang aliran keras gitu loh, Ustazah. Misalnya jawabannya seperti itu, sedangkan kita ini, misalnya saya ini belum tahu apa-apa, mau aliran keras, mau aliran lunak, apa gimana, itu terus ngejawabnya atau gimana, itu tuh apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada beliau, kepada suami. Ya kalau hal seperti itu terjadi, tolong sampean aja yang mencari ilmu, kasihkan kepada saya. Saya nanti supaya di hadapan Allah tidak menjadi beban bagi sampean gitu, untuk mendidik saya. Karena saya ini orang yang tidak paham dalam agama. Nah, nanti seumpamanya hal itu terjadi, makanya berarti mohon maaf, boleh jadi ya secara saya husnudzon. Berarti suami yang melarang hal seperti itu termasuk baik. Berarti suami yang paham agama. Suami yang betul-betul dia memahami isi Al-Quran dan memahami isinya sunnah. Karena khawatir si istrinya itu terjebak ke jalan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Nah ini pemahamannya bagi kita. Maka ketika kita mengaji itu harus jelas rujukannya. Apa sumbernya yang diaji oleh kita itu harus jelas. Kitabnya kitab apa, maka kita harus jelas. Maka seandainya kitab itu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hindarilah, jauhilah. Karena itu akan menyesatkan. Tapi ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan betul-betul cara menyampaikannya juga mengikuti tafsir-tafsir atau para ulama yang sudah melaksanakan itu, jangan diragukan, justru itulah yang benar. Dan kalau bisa sampaikan kepada suami, biar suami yang mempelajari tentang agama Islam yang benar, ajari itu istrinya. Itu dok. Jadi terus kalau untuk apa izin kalau untuk hal yang baik? Ya barangkali suami itu memerlukan kita gitu kan, atau di rumah belum ada makanan, belum ada apa gitu kan. Nah, penghormatan juga itu. Menghormati, dan memang kita harus taat juga kan kepada suami. Ya. Perempuan itu
Surganya itu berada di tangan suami. Iya. Artinya kalau suami ridho, nah insya Allah di situ ada keriduan Allah. Suami itu sebab gini, zaman Rasulullah itu waktu ada seseorang perempuan yang dia itu curhat kepada Rasulullah dalam masalah rumah tangga. Wahai Rasulullah, suami saya begini. Maka kata Rasulullah jawabannya sangat singkat sekali. Apa yang kamu lakukan gitu kan terhadap suamimu? Ingatlah bahwa suamimu itu adalah surga dan neraka. Jadi artinya kalau kita taat kepada suami berarti kita mendapatkan surga. Tapi kalau kita tidak taat kepada suami berarti ya, kita bahaya gitu. Cuman yang jadi masalah itu suami yang mana gitu kan? Tentu suami yang dia paham Al-Quran dan yang paham tentang sunnah. Jadi ketika dia mendidik kepada istrinya, insya Allah berada di atas keriduan Allah. Itu dong. Ustazah, saya tidak bisa membayangkan ada ceritanya ketika Fir'aun yang istrinya Aisyah yang Aisyah ya. Itu bagaimana Ustazah? Kan suaminya itu kafir ya. Maksudnya saya tidak bisa membayangkan itu. Sedangkan istrinya seorang yang solehah itu gimana? Apakah saya tidak bisa. Tapi kenapa kok sama di dalam cerita itu istrinya masuk surga ya, meskipun suaminya kafir ya? Gimana? Ya. Karena masalah amalan masing-masing itu ditanggung oleh dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat dosa di antara kedua suami dan istri tetap yang menanggung adalah dia. Nah, Fir'aun itu kan sudah disampaikan masalah risalah untuk bertauhid kepada Allah dengan datangnya Nabi Musa. Sedangkan si istrinya itu kalau umpamanya dia mengarahkan Fir'aun untuk menyembah Allah, si istrinya itu tidak berdaya. Bahkan boleh jadi si istrinya itu menjadi bahan untuk dibunuh gitu. Maka dengan adanya hal seperti itu, si istrinya itu menyembunyikan hati untuk bertauhid kepada Allah. Maka dia di dalam doanya pun kan, ya Allah selamatkanlah saya dari kezoliman Fir'aun. Kan sampai seperti begitu kata-katanya juga. Cuman karena pada waktu itu siapa yang nggak takut kepada Fir'aun gitu kan? Diperistri oleh Fir'aun itu memang harus nurut seperti itu gitu. Akan tetapi di sisi lain katanya bahwa istrinya itu belum tersentuh oleh Fir'aun karena ketidakmampuan. Walau alam tapi intinya bagaimana? Jadi artinya ketika dia menunaikan ibadah itu tidak pernah dilarang oleh suaminya gitu, atau gimana? Ceritanya kok sampai seperti sendiri-sendiri gitu? Iya, menyembunyikan. Dia tidak percaya kepada hal-hal yang menyembah berhala, si istrinya itu. Dia tetap bertauhid kepada Allah, tapi disembunyikan di dalam hati. Dan kalau toh dia melaksanakan ibadah, kan beliau ini, istrinya itu kan ada di kerajaan, dan orang-orang tidak melihat. Boleh jadi pada waktu itu dia melaksanakan di kamarnya sendiri, dan yang dia ucapkan itu adalah tetap la ilaha illallah. Bukan yang lain-lain. Jadi artinya di situ berarti Fir'aun dan istrinya itu hubungannya ini ya, apa namanya, kayak sendiri-sendiri, berarti istrinya itu tidak patuh berarti ya, maksudnya tidak ridho berarti ya. Dapat ridho. Patuh dalam hal yang berkaitan dengan masalah dunia, patuh. Apapun yang diperintahkan oleh Fir'aun, dia patuh sekali. Dan yang rumah tangga kerajaan pun permaisurinya adalah istrinya. Akan tetapi dalam masalah hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah tauhid, tetap tidak nurut kepada Fir'aun. Itu saya tidak bisa membayangkan. Tadi pertanyaannya, Dokter Dia kan sesama, suaminya Islam juga. Padahal di dalam di situ sama-sama berjalan ya, bisa juga tidak ridho, misalkan istrinya seperti dugaannya Ustazah,
suaminya tidak ridho terhadap istrinya yang mau belajar agama. Itu sama-sama pemahamannya sama ya sama Islamnya. Nah ini kalau berbeda sama sekali seperti Fir'aun dan istrinya itu. Kalau hal itu nggak seperti Firaun, karena masalahnya posisinya dia kan Islam gitu kan. Akan tetapi dia malah mengatakan khawatir dia mengikuti aliran yang keras. Nah, khawatir aliran yang keras yang dipahami oleh suami itu kerasnya keras di mana gitu. Insya Allah kalau bunda-bunda yang sudah memahami banyak tentang isinya Al-Quran, kandungan Al-Quran dan Sunnah, jadi nanti bisa nego. Mohon dijelaskan kerasnya keras di mana gitu. Barangkali suami punya dalil, punya ilmu yang di luar pengetahuan istrinya gitu. Mohon dijelaskan kerasnya keras di mana. Nanti kalau umpamanya ini keras itu, ya bunda-bunda tinggal menunjukkan. Yang saya ketemukan hal yang berkaitan dengan yang Anda katakan adalah ini dalilnya. Ini Al-Qur'annya, ini adalah sunnahnya, ini adalah hadisnya. Dan ini sahih. Dan yang mengatakan bukan seorang artinya mohon bimbingannya udah pasti insya Allah gurunya gitu. Tapi yang disampaikan oleh guru tersebut adalah guru menerangkan tentang ayat ini. Dan ini hadisnya tentang hadis ini, tinggal menunjukkan aja rujukannya, jelas. Nah, maka ketika si suami umpamanya menolak, loh, justru itulah yang dikatakan keras itu. Loh, keras dari mana? Kan ini sabda Rasulullah dan ini adalah firman Allah. Apakah Anda tidak suka terhadap firman Allah ini? Berarti dialah yang termasuk orang yang sesat. Hati-hati seperti itu. Bisa kejebak juga kalau kitanya lemah dalam masalah ilmu syar'i. Tapi ketika kita tidak lemah, insya Allah itu akan berjalan lancar. Ya kan secara pelan-pelan kita nanti akan berdakwah kepada suami yang memiliki sifat seperti itu. Jadi kerasnya keras di mana? Dan harus dikasih contoh. Contohnya kerasnya seperti apa? Yang saya kira di dalam surat Toha itu jelas sekali bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu Toha ma'angzalna ilaikal Qur'ana litasqo. Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk memberatkan kalian. Bahkan hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang itu berat, begitu dilihat dalilnya, ternyata yang dilakukan kebiasaan oleh mereka itu, sehingga dia itu berat, dilihat dari dalilnya Al-Quran yang nggak ada. Sunnahnya di dalam hadisnya yang sahih nggak ada. Tapi mereka menjalankan suatu amalan, yang amalan tersebut dia punya keyakinan itu adalah ibadah. Yang sebagian orang yang tidak mampu, tidak punya materi, tidak bisa melakukan itu gitu. Bahkan justru itu memberatkan. Nah, berarti itu lebih keras daripada Al-Quran dan Sunnah ketika dia melakukan hal yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bahkan seandainya dia melakukan ritual tersebut sampai ngutang-ngutang gitu. Hal seperti itu harus dilaksanakan. Tapi ternyata begitu dilihat dari Al-Quran dan Sunnahnya itu tidak ada hal seperti itu gitu. Banyak di masyarakat sudah kejadian seperti itu. Maaf, saya simbolik aja. Ritual maksudnya apa ya? Ya, mungkin insya Allah ke depan Bunda akan paham insya Allah. Sementara ini ya itu. Dan saya jelaskan secara gampang karena saya direkam. Ya, Ustazah, menurut saya kalau sesama pandangannya ya, izin kepada suami itu sebagai upaya saling menghormati ya, bukan seperti Fir'aun dan istrinya yang sama sekali bertolak belakang. Kalau sudah sama-sama pandangannya, maksudnya sesama agama itu kan yang penting usaha ya, usaha itu sudah diberi poin plus ya daripada kalau diam saja ya. Meskipun kalaupun salah itu masih ada nilai plusnya daripada minus tidak sama sekali. Mungkin gitu kalau saya, Ustazah, gimana? Ya, boleh jadi bisa ke situ pemahamannya itu. Cuman yang termasuk sesat itu nanti kalau beda agama di dalam satu keluarga. Itu nanti yang repot. Yang satu nanti ke surga, yang satu tidak ke surga. Apakah bagaimana gitu? Itu yang bahaya. Karena apapun orang yang
selain Islam ditolak di sisi Allah. Apalagi dia belum bertobat waktu meninggal. Itu yang bahaya. Jadi dengan akal, pikiran yang diberikan Allah itu, kita itu wajib ya mencari tahu, tidak menerima, menelan mentah-mentah gitu ya. Apapun gitu ya. Iya. Jadi penekanannya ke dalam hal yang berkaitan dengan ibadah harus ada sumber untuk rujukannya. Artinya sederhananya ada dalilnya. Kata Al-Qur'annya bagaimana, kata hadisnya bagaimana. Maka dari itu mohon maaf siapapun yang saya bimbing untuk masalah minta ngaji, tetap semuanya harus memiliki kitab. Karena ini Dokter Diah yang sebagai pemandunya ada di monitor semuanya ya kelihatan. Jadi saya nggak tahu masing-masing individu memiliki kitabnya apa enggak gitu. Maka ketika saya melaksanakan offline itu harus semuanya memiliki kitabnya. Kalau umpamanya hari ini jadwalnya Riyadhus Shalihin, semuanya harus memiliki Riyadhus Shalihin. Nah, kalau toh nanti tidak ada yang mampu untuk membeli Riyadhus Shalihin, pada waktu itu kan biasanya bunda-bunda suka mengadakan isi kotak amal ceritanya gitu. Maka dari kotak amal dibelikanlah mereka yang tidak mampu itu. Barangkali di antara bunda-bunda mau ikut offline sekali-kali, monggo nanti saya kasih tahu alamatnya yang saya pegang di daerah Balongsari. Tapi waktunya mungkin kalau bunda-bunda atau dokter sendiri kan repot. Harinya hari Senin, hari dinas. Siap. Tapi sekali-kali Dok, kalau umpamanya siap, monggo. Saya nanti sampaikan. Ustazah, saya mau tanya. Yang dikatakan barang siapa buta hatinya, apakah kan kadang ada beberapa orang yang punya pemahaman bahwa timbangannya sholat tapi tidak berbuat baik, mending berbuat baik tapi tidak sholat tidak apa-apa. Apakah pemahaman seperti itu dikatakan buta hatinya? Itu namanya beriman kepada sebagian ayat, tidak beriman kepada sebagian ayat. Artinya dia tidak sempurna di dalam melaksanakan ibadah. Seharusnya dia sempurna melaksanakan apa yang diperintah, malah sebagian yang diperintah dia melanggarnya. Di situ tidak disebutkan masalah kategori buta hati, buta mata waktu di dunia. Akan tetapi dia termasuk orang Islam yang fasik. Orang Islam yang pelaksanaannya itu hanya sebagian aja. Boleh jadi ketika dia meninggal, maka dia dibersihkan dulu oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, maka setelah itu ada pengangkatan. Karena dia melalaikan sebagiannya. Itu pun. Gitu ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. 73. Inasa. Dokter Inasa, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Mereka itu para pemuka agama selain Islam pada waktu itu. Islam ya. Jadi kalau mereka ini menjauhkan dari Nabi Muhammad, apa yang telah diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, mereka menjauhkan. Kalau kita mengikuti itu, berarti kita menjadi sahabatnya mereka. Nah ini makanya kita harus hati-hati memilih teman gitu, atau memilih kelompok gitu. Walaupun dia baik, tapi akidahnya dengan kita, maksudnya tidak sesuai dengan yang diwahyukan ya. Jadi kita jangan sampai mengikuti mereka gitu. Dia akan jadi sahabat setia ya. Betul. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, di dalam surat ada di dalam ayat Al-Qur'an, sama hadisnya pun jelas. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, maka itu adalah akan menyerupai ya. Menyerupai. Nah, dalam hal menyerupai ini, makanya seandainya kelakuan itu
dilakukan oleh selain agama kita, nggak usah kita niru-niru. Jadi kita harus introspeksi dulu, harus melihat apakah yang dilakukan oleh mereka itu Islam membolehkan enggak. Kalau Islam tidak membolehkan dan tidak mengajarkan, ya udah pending aja. Soalnya hal seperti itu bagi mereka itu adalah merupakan ritual, bagian daripada agama mereka. Maka kita niru-niru seperti itu nggak boleh. Maka kita termasuk golongan mereka. Kalau niru-niru masalah dunia itu tidak jadi masalah, karena terkurung oleh kalimat ini, antum alamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia itu kalian lebih paham tentang agama. Seperti orang non-muslim, dia jualan gerabah. Loh, kok laku banget ya gerabah? Saya juga mau niru gerabah gitu. Nah, kalau itu masalah dunia, jadi tidak masalah gitu. Akan tetapi seumpamanya ada ritual, hal-hal yang menurut mereka itu ada hubungannya dengan agama mereka, kita sama sekali tidak diperbolehkan. Karena kita nanti akan tergolong dengan mereka. Itu seperti yang mengucapkan Natal itu juga jadi polemik ya Ustaz ya. Ya, boleh jadi seperti itu kalau itu sudah jelas ya. Terus hal-hal yang Terus terkait saja jadi polemik ya Pak Natal. dengan meniup lilin juga hati-hati ya. Ya. Bagi mereka lilin itu kan bermakna sekali. Maknanya, ada makna tersendiri. Kita jangan niru itu. Oke. Lanjut ya. Monggo lanjut. 74. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ya, ini kelanjutan dari 73. Ini Allah berbicara tentang Rasulullah Muhammad, tetapi kalau untuk diri kita ini ya kitanya sendiri yang harus meneguhkan hati ya. Ya. Tentunya kita harus paham apakah hal yang disampaikan oleh mereka itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Oh, kalau memang itu bertentangan ya sudah jelas kita harus menolak. Yang berkaitan dengan masalah Rasulullah ini adanya di surat Al-Kafirun, Dok, yang jelas. Monggo, Dok. Kalau mau dibuka. Surat Al-Kafirun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kan di dalam asbabun nuzulnya ini, para pemuka agama, maksudnya kafir-kafir Quraisy itu kan berbuat baik kepada Rasulullah. Jadi baik-baikan gitu. Maka ketika itu, Rasulullah itu diajak untuk damai masalah peribadahan. Ya kalau kamu mau menyembah ke tempatku, beribadah kepada aku, jadi seminggu sekali ya aku datang, pasti aku pun ketika kamu mengadakan sembahan kepada Tuhanmu, aku datang pula. Ya secara logika kan pada waktu itu seperti mau cenderung, padahal di dalam keterangan tafsirnya Rasulullah sama sekali tidak ada niat untuk cenderung gitu mengikuti ajakan mereka. Tapi boleh jadi orang yang sekarang ini ya kan mohon maaf, kan Nabi kami ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu kan adalah utusan Allah katanya gitu. Kemudian Muhammad pun kan itu utusan Allah. Duluan mana antara Isa dengan Muhammad? Dengan gitu aja seolah-olah kalau memang kita tidak paham tentang agama, hampir-hampir dijebak. Maka dari itu ya kita damai aja lah. Sekali-sekali bagian ibadah ke tempat aku ya aku, ya kamu ikut. Nanti aku pun. Ya, makanya diadakan umpamanya ya tentang yang berkaitan dengan agama mereka mengikuti. Kemudian begitu giliran mereka orang Islam, sebagian orang Islam yang seperti itu diikuti oleh agama mereka. Nah, maka Rasulullah tidak merasa cenderung ke seperti itu. Tapi di sini dijelaskan di dalam ayat Al-Isra di ayat 73 tadi,
maka seandainya kamu cenderung untuk mengikuti ajakan mereka, maka termasuk kamu adalah teman setia mereka. Maka ketika dia menjadi teman setia, seolah-olah dia melepaskan diri dari ajaran Allah. Nah, itu pembelajarannya ini bagi kita ke kita. Gitu. Jangan sampai kita ini mengikuti apa yang berkaitan dengan ritualnya. Kalau mereka datang di waktu kita Idul Fitri, Idul Adha, umpamanya mengucapkan selamat, ya datang, terima aja ke rumah kita. Kan tidak ada larangan bagi kita kepada mereka. Tapi ketika kita di sana, jangan sampai. Itu maknanya. Nah, nanti orang yang tidak paham tentang agama, dikiranya gitu. Loh, keras banget itu, aliran keras. Ya ini yang dikatakan keras. Loh, Allah sendiri yang melarang seperti itu. Terus apa yang kita lakukan? Seandainya umpamanya kita ke sana mengucapkan, ya selamat Natal, umpamanya mohon maaf. Berarti kita setuju. Setuju. Berarti hal seperti itu, ada kalimat Natalnya itu apa? Mana Natal menurut mereka. Berarti kita setuju bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Sampai ke sana kan nanti ujung-ujungnya. Berarti ketika kita setuju dalam hal itu, kesirikan datang. Nah, itu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham agama, itulah salah satunya diantaranya kalimat keras. Gitu. Padahal Allah sendiri yang mengajarkan seperti itu. Akhirnya dia kontak sosialnya dengan orang tersebut, interaktifnya, semuanya lah pokoknya yang berkaitan dengan itu dekat sekali. Tidak ada sekat. Nanti dalam hal makanan pertama sedikit demi sedikit. Nanti ya dalam hal makanan. Maka Rasulullah bersabda di dalam hadis sangat sinkron sekali seandainya ada orang yang seperti itu. Nanti setelah sepeninggalanku akan ada segolongan dari kalian yang mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun akan kamu ikuti. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang dia tidak paham tentang kandungan Al-Quran dan Sunnah karena sering kontak dengan mereka dan gaul apapun, akhirnya itu sedikit demi sedikit mengikuti ajaran mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Bukankah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Begitu. Jelas sekali itu hadisnya sahih. Terus kita mau bagaimana? Apakah kita mau lunak? Gitu. Bagaimana dong? Nggih, sudah. Lanjut nggih. Lanjut. Maaf, Ustazah mau tanya. Monggo. Berarti arti kata toleransi terhadap agama lain itu bagaimana ya maknanya? Toleransi kepada agama lain itu artinya kita tidak boleh mencemoohkan ketika mereka beribadah, tidak boleh mengganggu peribadahan mereka, tidak boleh kita menghalang-halangi ibadah mereka, jangan menghina Tuhannya yang dilaksanakan oleh mereka. Itu toleransinya itu. Oke. Jadi itu di dalam dalilnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Itu kalimat dalam Al-Qur'an. Ya. Loh, oh maaf Ustazah. Jika kita diundang ketika dunia saudara gitu ya, ketika dia pas Natalan, kita hanya ikut makan-makan gitu apa ya? Apa enggak boleh? Boleh. Boleh makan-makan. Makanan ahli kitab itu halal bagi kita. Yang penting di situ tidak ada yang haram. Boleh. Ya. Kita diundang di pernikahan dan yang diadakannya umpamanya di tempat ritualnya, mohon maaf, di gereja diadakan. Ya kita sebatas datang untuk memenuhi undangan tersebut. Tapi begitu giliran doa-doa, hati-hati. Kita langsung menghindar dari situ. Itu maksudnya. Menghindar itu artinya kita keluar dari tempat ritual itu atau kita tetap di situ tapi diam, tidak melakukan, bagaimana? Lebih baik keluar. Masalahnya kan dia lagi melaksanakan ibadahnya dia. Doa itu kan ibadah. Iya. Maka kita keluar. Diadakan ibadah.
Ya, seperti itu. Jadi lanjut ya. 75. Monggo. Monggo, Bu Eli. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia ini dan 2 kali lipat setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ancaman dari Allah itu langsung ini kepada Rasul ya. Seandainya Rasulullah itu mengikuti ajakan mereka, disiksanya juga oleh Allah 2 kali lipat. Di dunia disiksa oleh Allah dan di akhirat itu siksaannya lebih keras. Tapi Rasulullah dalam tafsirnya Jalalain tidak mengikuti, tidak ada rasa cenderung pun. Nah, ini pembelajarannya bagi kita sebagai umatnya. Jangan ada kecenderungan di dalam masalah ritual mereka. Dan kalau bisa, seumpamanya kita punya teman sejawat ataupun punya itu, ya kita berdakwahlah untuk mengajak Islam. Insya Allah ketika mereka itu paham, ketika diskusi dengan kita masalah ibadah, barangkali di situ ada hidayah dari Allah untuk mereka memeluk Islam. Alangkah pahalanya berlipat ganda, bukan siksa yang berlipat ganda, tapi pahala yang berlipat ganda disediakan oleh Allah bagi orang yang jihad seperti itu. Ya. Jadi yang saya tanyakan gini, Us, apa siksa 2 kali lipat itu di dunia sudah mereka alami ya? Terhadap orang yang berkecenderungan ke sana. Sebelum di akhirat sudah dialami ya? Iya, penderitaan yang betul-betul seolah-olah tidak mendapatkan solusinya. Oh. Derita dan derita, sulit dan sulit gitu untuk keluar dari situ. Dengan adanya dia sudah terlibat dalam hal itu, kemudian dia tidak bisa keluar dari itu pun sudah merupakan siksa. Kalau dia paham. Cara sistem Allah itu diantaranya itu juga. Karena dia itu sudah menjadi kerabat yang setianya dengan orang tersebut, maka dia itu sulit untuk melepaskan diri. Nah, sulit untuk melepaskan diri dari itu pun, itu termasuk siksaan yang berat. Karena dia nggak bisa lepas dari itu. Nanti di akhirat, double. Kalau umpamanya, panasnya, biasanya umpamanya panasnya 100 derajat, ini panasnya untuk dia 200 derajat. Itu diantaranya. Siksaannya, double-nya itu. Apalagi yang sudah pindah agama ya, Gus ya. Oh, itu sudah habitat a'maluhum, hancur amalan-amalannya. Ya, sholatnya hilang, sodakohnya hilang, berbuat baik pun apapun hilang. Bahkan seumpamanya dia sudah memeluk agama non-muslim, nah, berusaha untuk berbuat baik di situ, malah tambah semangat berbuat baiknya, tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Itu adanya di dalam surat An-Nur. Mungkin kali dokter dia bisa menunjukkan surat An-Nur, surat ke 26 apa ya? An-Nur itu ke 26. An-Nur 24. 24 ya. Ya. Saya lihat. 24 ayatnya. Itu seperti fata morgana kalimatnya. Amalan orang-orang yang $39, Dok. 39. Itulah amalan orang yang kafir. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, gitu. Jadi tidak ada apa-apanya. Artinya gini,
waktu di dunia itu kan dia punya andalan, oh saya ini menolong si A, si B, kemudian saya ini bagi-bagi sembako, jadi hartanya itu banyak dihadiahkan, banyak disodakohkan, banyak dipakai membantu orang-orang yang memang sengsara. Tapi karena dia tidak punya wadah, tidak punya akidah, dan bukan karena Allah yang dia lakukan, siapa yang akan membalas dia? Sedangkan kalau orang yang beriman, walaupun 1.000 pun yang dia keluarkan, akan dia ketemukan. Ya, sodako hanya mempunyai Rp1.000. Tapi dia punya wadah. Wadahnya apa? Yaitu tauhid pada Allah. Dia sebagai orang Islam. Nah, maka melihat dari ayat yang dibaca tadi, dengan Islam dan imanlah dia akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Di dunianya Allah tetap membalas kepada kebaikan-kebaikannya dan Allah memberikan rezeki. Di akhiratnya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi mereka yang orang kafir itu, ya di 39 ini hasilnya. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya jelas, tapi panjang ya dok, nanti di Muslim adanya itu dok. Pahala. Ustazah maaf, kalau ada orang non-Muslim terus karena pernikahan pindah jadi dari Muslim terus karena pernikahan jadi non-Muslim, terus karena perceraian kembali lagi ke Muslim, itu masuk golongan yang mana ya? Ya, aduh maaf ya repot di sini nanti di surat apa ya itu Al-Baqarah apa Ali Imran. Jadi ketika seseorang itu dia mempermainkan agama, pertamanya iman, kemudian dia tuh kafir. Setelah itu dia iman lagi, kemudian kafir lagi. Kalau nggak salah itu di tingkat periode ketiga, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepada dia. Nah, tapi mungkin kalau yang kedua tadi kan dia tadinya Islam, kemudian dia masalahnya perceraian tadi, akhirnya pernikahan tadi dia masuk murtad. Ketika murtad ada perceraian dengan suaminya, dia masuk Islam lagi, gitu kan? Nah, itu termasuk mempermainkan agama sebenarnya. Cuman nanti apakah betul-betul ketika dia ini masuk Islam itu akan memperbaiki diri, akan bertobat? Nah, yang dinilai oleh Allah pada waktu itu ya amalan-amalan, apakah dia itu betul-betul masuk Islamnya, gitu, istiqomah di dalam ketauhidan, atau dia hanya pelarian aja. Kenapa mereka itu ketika punya pasangan, yang itu pasangannya itu bukan Islam, tapi sangat menggiurkan. Penekanannya itu adalah masalah dunianya dan masalah mungkin kegantengannya, usahanya dan lain-lain sebagainya. Maka itu sudah diingatkan di dalam ayat Al-Quran. Wahai para wali, jangan sampai kamu menikahkan anak-anakmu kepada orang-orang yang musyrik, sehingga dia beriman dulu. Masuk Islam, kemudian ditunggu keislamannya apakah benar-benar dia itu Islam. Nah, kalau dia benar-benar Islam, walaupun tidak jadi nikah dengan calonnya yang Islam itu, tetap dia nanti akan mempertahankan agamanya. Jadi Islamnya Islam benar. Tapi ketika umpamanya ada masalah dengan calonnya, loh ternyata saya nggak jadi nikah sama dia, nggak jadi saya masuk Islam. Wah itu sudah sudah lemah sekali gitu. Nah, itu jawabannya barangkali. Monggo dokter Diah bagaimana? Ya paham saja. 76 ya sekarang. Dokter Wiwin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Ini yang tentang Nabi Muhammad diusir itu ya Ustadzah? Iya, kan oleh Allah diamankan ke Madinah. Iya. Nah, maka dari itu orang-orang yang masuk Islam dari daerah Mekah diwajibkan untuk
hijrah ke Madinah, namanya orang muhajirin. Orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad namanya orang Ansor. Ya. Nah, di situ dikumpulkan. Maka seandainya dia orang yang dari Mekah itu sudah dibeat masuk Islam, tapi dia enggan untuk ikut hijrah kepada Rasulullah, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ancamannya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam pada waktu hijrah, sebelum putuhnya Mekah. Artinya sebelum Mekah itu jatuh ke tangan Islam. Maka itu kan terjadi waktu perang Badar. Jadi artinya Ka'bah atau Masjidil Haram itu kan itu dikuasai oleh sesepuh Quraisy. Maksudnya sesepuh kafir gitu kan, oleh orang-orang kafir terkemuka. Nah, dan itu memang masih Abu Jahal semuanya itu kan masih saudaranya Rasulullah gitu. Nah, maka setelah Islam memiliki kekuatan dari Madinah, Allah menurunkan wahyu supaya memerangi orang Quraisy. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan perang Badar, perang yang sangat dahsyat pada waktu itu. Dan jumlahnya pada waktu itu di dalam hadis dikatakan sebanyak 313, sedangkan dari golongan kafir itu berlipat ganda. Maka di situ Allah menurunkan 5.000 malaikat yang tidak dilihat oleh orang-orang yang beriman, tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir. Akhirnya mereka kalah dan Masjidil Haram atau Ka'bah itu, Mekah itu jatuh ke tangan orang-orang yang beriman. Sampai sekarang alhamdulillah kita kan lancar naik haji. Coba kalau itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa nanti yang akan menguasai? Tapi disitulah pertolongan Allah itu memang seperti itu datang kepada orang-orang yang bahkan sampai sekarang pun di hadis lain bahwa Allah ini mewariskan bumi ini bagi orang-orang yang soleh, artinya bagi orang-orang yang beriman. Seandainya di bumi ini sudah tidak ada orang yang Islam yang beriman, tidak akan bumi ini utuh. Maka mereka orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu nunut selamat untuk tinggal di atas bumi ini. Sebenarnya seperti itu kalau kita paham di Al-Quran sama Sunnah. Ya karena kan dengan adanya hari kiamat itu datang itu kan bagi orang-orang yang sudah tidak ada ucapan Allahu Akbar lagi. Berarti dia sudah benar-benar tidak ada Islam sedikit pun. Bahkan nanti di akhir zaman pun setelah mendekati kiamat, orang-orang yang memiliki di hatinya iman, maka oleh Allah itu akan didatangkan sebuah angin, yang angin itu sangat dingin sekali melalui ketiak, maka dia meninggal. Bagi orang yang punya iman di dalam hatinya. Setelah itu, bumi ini dihuni oleh orang-orang yang kafir, yang sama sekali dia tidak mengenal Allah. Maka disitulah mulai terjadi guncangan-guncangan bumi dan seterusnya. Maka itulah kiamat. Seharusnya orang yang non-muslim ini paham bahwa dunia ini tegaknya karena ada orang yang beriman, ada orang yang masih menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak ada, tidak selamat. Oh. Monggo, paham, dokter. Oh, iya. Jadi mulai Ustazah, saya boleh tanya Pertanyaannya, tentang maaf, pertanyaannya, mohon maaf, apakah ada orang non-muslim yang paham bahwa mereka nunut di sini itu karena masih ada kita yang karena mereka tidak paham Al-Quran sama Sunnah, nggak akan dia mengatakan nunut, saya yang paling kuasa, saya yang pemegang dunia, itu kan? Itu yang ada. Ya, realitanya sekarang begitu. Ya. Karena kita tahunya dari mana? Kita tahunya pemberitaan itu dari Allah dan Rasulnya. Jadi istilahnya ada dalilnya. Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Mungkin hal ini belum sampai kepada bunda-bunda semua. Tapi ada yang sebagian sudah paham, ada yang belum paham. Istiqomah insya Allah. Sedikit demi sedikit kita akan sampai, akan paham. Cuma saya sudah mendahului aja menyampaikan ini. Oke. Bahkan di hadis Muslim, Dok, jelas sekali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di kalangan Yahudi dan Nasrani, dia tahu bahwa aku ini adalah Rasulullah, tapi dia tidak mengimani kerasulanku, maka dia akan masuk neraka. Muslim, Dok. Hadis Muslim, juga tentang
mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi ini kalau dibuka lama mungkin. Barang siapa yang tahu dari golongan Yahudi dan Nasrani, aku ini adalah utusan Allah, tapi dia tidak mengimaninya, maka dia masuk neraka. Itu penjelasan. Sama dengan An-Nur tadi. Dengan yang lain-lainnya banyak ayat yang membahas tentang masalah kekafiran. Maka dengan Jadi Islam, artinya orang-orang Nasrani dan ahli kitab itu yang mengakui ada ya, Ustadzah, zaman dahulu itu ya maksudnya. oh iya, waktu Nabi Muhammad diutus itu, tapi mereka sudah, mohon maaf pendeta, yang saudaranya itu adalah saudaranya siapa? Khadijah, yang waktu Nabi Muhammad itu diangkat, menerima wahyu pertama kan dibawa ke Waraqah bin Nawfal namanya. Waraqah bin Nawfal itu, duh, alangkah saya inginnya membela Anda, katanya, ketika Anda dikejar-kejar oleh Quraisy, oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir ingin membunuh kamu. Terus Muhammad sendiri nggak paham, loh, apakah saya ini mau dibunuh, katanya gitu. Iya, kata itu. Nah, kenapa Waraqah bin Nawfal itu mengetahui hal itu? Beliau itu seorang penginjil, dia tuh paham sekali tentang Injil. Bahkan Injilnya, yang ori maksud saya, bahkan Injilnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga orang-orang jahiliyah pun banyak yang paham tentang itu. Cuman mereka itu yuharifunahu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yuharifunahu, mereka itu merubahnya kalimat itu sehingga tidak ada. Makanya generasi sekarang kalau yang berkaitan dengan masalah itu mereka tidak ngerti. Oh, itu kan tidak ada di kitab kami, katanya. Itu kan utusannya apa? Rasulnya orang Islam. Rasul kami adalah Yesus itu, menurut mereka. Yang Yesus itu dikatakan anak Allah. Al-Quran kan lam yalid wa lam yulad, kata Allah. Masih mereka itu kekeh. Nanti ikut mana? Nanti pasti. Tapi berarti Waraqah itu mengimani Rasul, berarti dia bisa masuk surga ya, Ustadzah? Iya, insya Allah. Ya, sampai ingin memperjuangkan, ingin mengikuti jihad di jalan Allah seperti itu. Nah, maka ketika itu beliau, mohon maaf, nggak lama kemudian setelah menyampaikan itu kepada Rasulullah dan kepada Khadijah, beliau meninggal. Beliau meninggal. Dan di situ belum diturunkan masalah kewajiban sholat, kewajiban puasa. Hanya wahyu pertama itu aja. Jadi istilahnya Waraqah kan belum melaksanakan syariat Islam. Ya. Jadi yang beliau laksanakan itu syariat yang ada di dalam Injil. Dan sifat-sifat tentang kerasulan Muhammad sudah ditulis di dalam Taurat dan Injil pun. Kita tahunya dari Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan itu, gitu. Bahwa di dalam kitab mereka itu sudah ada semuanya. Itu di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat An-Nisa. Nah, jelas kalimat-kalimat itu. Nah, mereka tidak paham itu. Bagaimana? Bunda? Boleh saya bertanya tentang di luar ini ya? Tentang doa kunut, itu hukumnya apa? Doa kunut. Doa kunut? Ya, diajarkan oleh Rasulullah kan di dalam apa? Enggak, itu sunnah apa wajib? Oh, sunnah hukumnya. Sunat hukumnya. Sunat. Tapi saya kok dengar kalau enggak doa kunut harus apa itu namanya? Sujud sahwi. Saya belum menemukan dalil seperti itu. Kunut itu adalah merupakan bukan wajib. Kalau wajib, orang yang tidak kunut berarti tidak diterima sholatnya. Harus tahu dulu sejarah kunut. Saya terangkan sedikit ya. Ketika Rasulullah melaksanakan kunut, ini kunut di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Bulughul Maram ada, nanti di dalam semua kitab Riyadhus Shalihin ada. Dijelaskan gini, ketika Rasulullah melaksanakan kunut itu, yaitu ketika perang berkecamuk dan betul-betul waktu itu ada beberapa utusan Rasulullah, 7 orang apa berapa sebagai pemimpin, akhirnya dibantai semuanya oleh orang-orang kafir. Maka ketika itu Rasulullah melaksanakan kunut di setiap sholat. Zuhur, asar, isya, maghrib itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka pelaksanaan kunutnya itu kan di akhir setelah i'tidal, ruku, setelah ruku. Maka setelah itu Rasulullah mendoakan kepada orang-orang yang membantai orang Islam sampai disebutkan nama-namanya itu, kunutnya itu.
orang-orangnya tersebut. Maka setelah itu ketika aman, maka Rasulullah meninggalkan kunut itu. Nanti itu di bab yang ada rinciannya itu, Dokter Dia, nanti kita bisa baca di Bulughul Maram. Tapi ini yang ditunjukkan di sini adalah Muslim. Ya monggo, kalau mau dibaca silahkan. Ini Muslim 637 nih. Coba Bu Eli coba dibaca. 637 nih. Anu kecil banget, nggak bisa baca. Bentar, ini. Bentar. Ini dari Muhammad radhiyallahu an, dia bertanya kepada Anas radhiyallahu an, katanya, adakah Rasulullah SAW kunut dalam salat subuh? Jawab Anas, ada, yaitu sesudah ruku. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW pernah kunut sebulan selamanya dalam salat subuh sesudah ruku, yaitu mengutuk kabilah-kabilah Ri'il, Dakwan, dan Usayyah, karena mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, ini tadi yang saya bilang itu ya? Ini dalam kejadian perang, waktu itu kalau nggak salah perang Tabuk, mereka itu menghalangi ibadah kepada Allah waktu sholat asar. Mereka itu terus tidak ada jeda dalam perang itu. Dibantai terus orang-orang yang beriman, termasuk Rasulullah, termasuk Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pada waktu itu. Maka mereka itu membantai orang-orang yang beriman, sehingga sholat asar pun Rasulullah tidak melaksanakan pada waktunya. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat asar setelah matahari tenggelam. Artinya setelah maghrib Rasulullah melaksanakan. Kenapa itu terjadi? Ya ini, dihalangi oleh orang-orang kafir ini. Tidak ada jeda sama sekali. Maka akhirnya mereka terkalahkan dan Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, itu kunut itu dilaksanakan bukan hanya subuh aja. Ya. Bukan yang itu, Dok. Masih di atas tadi, Dok. Bukan kodo ini, masih bab kunut. Di sebelumnya yang tadi, Dok. Kalau sekarang tapi kunut hanya subuh saja. Nah, itu yang apa namanya? Yang membiasakan itu, yang seolah-olah dianggap wajib itu. Padahal di dalam Bulughul Maram itu tidak disebutkan masalah wajib. Oh gitu. Jadi enggak kuat ya Ustazah ya. Jadi dalam arti kata jika enggak kunut itu harus sujud sahwi itu juga enggak harus ya Ustazah ya. Tidak menemukan hal itu yang sahih. Oh gitu. Kan di dalam Bulughul Maram. Sam Bulughul Maram mungkin, tolong Sam, Bulughul Maram Sam. Silakan Dokter Dia, Bulughul Maram dibuka masalah yang kunut, ada waktu lagi sedikit. Jelas pemahaman ini. Jelas. Kunut. Dan ini, bahasanya Nabi pernah melakukan kunut selama sebulan setelah ruku. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Dan adapun di dalam sholat subuh, beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Dilihat keterangannya, Dok, catatan kakinya. Ini tidak ada. Ini beda sama Bulughul Maram yang buku. Oh, yang mushaf ya, yang mushaf itu. Iya, yang mushaf. Ya, terus lanjut aja, lanjut. Ya, kalau gitu yang agak panjangnya, hadis nomor selanjutannya. Untuk satu kaum. Ini doa. Yang mana itu ya? Saya ambil mushafnya dulu, Tang. Ini teman-teman dibaca dulu yang ini mulai dari yang mana? Sini kah? Ya, ya bisa yang tadi. Yang di situ ada seseorang yang bertanya, apakah saya lihat dulu bentar ini ya.
Soalnya maaf, anak saya waktu SD tuh sekolahnya di Muhammadiyah enggak ada kunut Ustazah. Tapi kalau Iya. NU kan ada kunut ya. Betul. Iya betul. Memang begitu. Jadi yang satu mengatakan harus, yang satu mengatakan tidak harus. Maka itulah yang Terus terjadi. Dan nah, itu saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya anut yang mana ya? Terus katanya yang saya dengar lagi kalau mazhab Imam Syafi'i itu kunut. Jadi kalau nggak kunut tidak harus sujud sahwi. Jadi yang benar yang mana saya tidak tahu. Makanya saya tanya. Kita rujukannya ke dalam ini ya. Ya kalau umpamanya itu hukumnya sunat, berarti tidak perlu sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dilaksanakan, pembelajarannya sujud sahwi itu dilaksanakan ketika orang itu lupa dalam rokaat, dan rokaat yang paling sedikit yang dia harus ambil, maka menambahin rokaat. Jadi ragu-ragu gini seperti gini, saya ini sholat sudah 3 rokaat ataupun 4 rokaat, jadi yang diambil yang 3. Walaupun dalam realitanya itu 4, tetap karena dia itu ragu-ragu di situ, yang diambil adalah yang 3. Maka setelah itu pelaksanaannya sujud sahwi. Atau dia tidak melaksanakan atahiyat awal, maka itulah pelaksanaan sujud sahwi. Tapi begitu ada giliran kunut, di dalam rujukannya hadis, saya belum menemukan bahwa ketika kunut lupa harus sujud sahwi. Nah itu, saya belum menemukan. Oh, belum ya. Jadi walaupun Imam Syafi'i katanya kalau tidak kunut sujud sahwi itu tidak ada ya Ustazah? Keterangan dari Imam Syafi'i itu begini di akhir kalimatnya itu. Perhatian untuk para pengikutnya. Pada hari ini boleh jadi aku berpendapat seperti ini. Tapi kalau kalian menemukan hadis yang sahih dari Rasulullah itu adalah mazhabku. Dan barang siapa yang aku berpendapat seperti ini, kemudian kalian tidak mengetahui dalilnya, maka janganlah mengikuti pendapatku, katanya gitu. Jadi artinya para imam yang 4 itu menyuruh kepada kita harus kita mengikuti, mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Berarti ketika kita ini mentadaburi seperti gini Al-Quran dan Sunnah, berarti kita ini ikut mazhab gitu. Mereka menyarankan kepada pengikutnya harus melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Itu di dalam. Tapi itu ya pelajarannya itu mungkin agak tinggi dok gitu. Kalau misalnya menyampaikan itu, tapi harus ada rujukan juga. Nah, kalau Ustazah itu kunut mboten? Kunut enggak? Kalau umpamanya lagi mendoakan seperti kejadian di Palestina, saya suka ikut kepada imam katakan itu. Bahkan langsung disebutkan kejadiannya itu di Gaza atau Palestinanya di dalam doanya itu. Tapi ketika itu sudah reda lagi, saya tidak ikut. Jadi karena Rasulullah melaksanakan kunutnya juga ketika perang untuk mendoakan orang-orang yang kafir. Tapi ketika tidak lagi peperangan, maka Rasulullah pun tidak melaksanakan. Adapun hadis yang dibacakan tadi, beliau kunut sampai beliau wafat, hadisnya kurang kuat. Oh gitu ya. Jadi tidak kunut tidak apa-apa ya. Kalau di rumah sholat sendiri itu tidak jamaah, tidak kunut tidak apa-apa ya berarti. Tidak apa-apa. Monggo ini dibaca lagi. Ya, monggo Bunda Eli 327-nya coba dibaca. Lanjutkan aja ini. Sebentar. Kecil ya. Oh, nenek. Monggo dokter ya. Lanjutkan aja ini. Ya. Ini. Udah gede. Oh ya udah. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini. Oh, berarti jadi, ada tertentu saja berarti kunutnya berarti ya? Ya, jadi enggak mesti, enggak seterusnya. Nah, yang jelas apalagi di 328. Nah, ini dong. Dari Sa'di bin Tariq al-Asyai
Dia berkata, aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut ketika sholat fajar? Beliau menjawab, wahai anakku, hal itu adalah termasuk perkara yang diada-adakan. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Dawud. Ya, nah sampai seperti ini malah dikatakannya. Aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah atau jadi makmum, yang imamnya Rasulullah. Kemudian di belakang Abu Bakar, yang jadi imamnya adalah Abu Bakar. Kemudian di belakang Umar, Utsman, dan Ali disebutkan satu-satu menjadi makmum dari beliau. Apakah mereka itu yang tadi, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, apakah mereka itu melakukan kunut ketika sholat fajar? Sholat fajar itu sholat subuh. Beliau menjawab, wahai anakku, itu hal sesuatu yang diada-adakan. Ini di Bulughul Maram ya? Ya, di kitab Bulughul Maram. Kitab tentang kunut. Jelas sekali. Nah ini karena di sini itu tidak disebutkan masalah penjelasannya. Kalau di mushafnya itu ada langsung dijelaskan. Nah penjelasannya ini Dokter Dia kalau ingin tahu adanya di Subulus Salam. Subulus Salam itu adalah nama sarahnya, nama penjelasan kitab Bulughul Maram. Nanti umpamanya maksudnya apa hadis nomor ini, apakah Rasulullah itu sholat melaksanakan kunut sepanjang hidupnya, kemudian tingkat derajatnya itu sahih ataupun tidak sahih. Nah itu semuanya tapi di catatan kami di pututnya itu ada sedikit-sedikit tentang penjelasan itu. Tapi yang lebih gamblangnya itu di Subulus Salam namanya. Nah, sekarang mohon maaf, orang yang kurang di dalam pemahaman agamanya karena kebiasaan mereka itu menurut ramainya di dalam beribadah seperti melaksanakan kunut. Jadi pemahaman itu dikiranya kunut itu wajib, kunut subuh itu. Maka ketika dia memahami wajib, ketika lupa tidak kunut, maka melaksanakan sujud sahwi. Maka begitu merujuk ke hadis-hadis sahih, ternyata sujud sahwi itu bukan untuk melaksanakan ketika dia lupa kunut. Tidak ada seperti itu, tidak ditemukan seperti itu gitu. Nah, maka tiba-tiba ketika kita sampai enjoy melaksanakan kebenaran ini, tiba-tiba orang yang tidak paham itu, wah dasar aliran keras. Itu akhirnya. Monggo Dokter Ria bagaimana? Iya, ya saya pernah tahu di YouTube Ustadz Sapa gitu loh. Oh, deketin imamnya sholat gitu, terus ketika nggak baca kunut, oh Muhammadiyah cabang Arab. Guyonannya gitu. Imam Masjidil Haram nggak baca kunut, terus orang Indonesia yang bilang, oh imamnya Muhammadiyah. Nah, tapi ini kan mohon maaf, kita An-Nur ini kita sudah tahu rujukannya. Ya. Jadi kita masalahnya bukan untuk Muhammadiyah dan selain Muhammadiyah. Jadi kitanya apakah Muhammadiyah ini menjalankan Quran sama Sunnah? Apakah selain Muhammadiyah itu menjalankan Al-Quran sama Sunnah? Gitu kan? Nah, kita merujuknya ke sini. Berarti kalau Muhammadiyah melakukan tidak kunut itu berarti Muhammadiyah identik dengan dalil. Adapun umpamanya yang tidak mengikuti dalil, oh ini biasanya disebutkan ormas-ormasnya. Maka mohon maaf, ketika yang ngaji, yang dibimbing oleh saya tidak mengibarkan bendera gitu. Pokoknya dia itu Islam. Dia itu Islam, ya, yang dibacanya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad, Allahnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayo kita belajar gitu Al-Quran sama-sama. Sama sekali saya tidak mau gitu. Nanti kekurangannya di mana ormasnya dia, kekurangannya di mana ormasnya masing-masing. Ayo, kalau umpamanya Muhammadiyah memang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, pending aja urusan itu gitu. Kita ngikuti aja Al-Quran sama Sunnah. Mohon maaf, saya begitu gitu Dok. Gitu ya. Oh, jadi di susut sawi itu tidak disebutkan kalau lu tidak kunut itu susut sawi tidak ada ya? Tidak ada ya? Oh. Ya, nanti di bab sujud sahwi. Makanya ini kan kita lagi berjalan untuk menuju kepada
kebenaran, insya Allah. Pelan-pelan dan tidak ada terlambat, insya Allah. Tapi tetap istiqomahnya harus diutamakan. Prioritaskan waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya yang mendukung berjalannya ini. Tapi jangan kaget, kalau pengajian seperti ini, saya kira tidak akan banyak, tidak banyak pengikut. Dari dulu itu nggak kaget. Maka kata Al-Quran, beruntunglah yang sedikit, katanya kan. Islam itu. Saya kalau Kamis kan puasa, Ustazah, jadi kadang terus ngantuk. Habis buka puasa ngantuk. Jadi kalau nggak ngantuk itu. Ya, bahwa Islam itu datangnya asing. Maka suatu saat Islam itu akan asing lagi. Maka ketika ada orang yang ngaji, menerjemahkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan Sunnah, asing bagi yang tidak biasa seperti ini. Maka kata Rasulullah, berbahagialah orang yang asing. Mudah-mudahan kita yang termasuk kategori bahagia. Amin. Yes, Ustazah, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan ini merupakan, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menggurui, tapi saya mengajak sharing kepada bunda-bunda semuanya, dan membawa manfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aku Amin. Walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.